though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't show up, don't come out, don't come out, don't stop caring about me now, about me now. Walk away, you know how, you know how. Don't stop caring about me now. Walk away. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Hop in the Lambo, I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm elated that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Ain't got a care in the world, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick 'em to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack 'em if he getting too drunk, drunk. Nah, we go until they kick us out, out. Or the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, you got me now. You got that sound, yeah, you got me. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, put your hands up, put your hands up. Now the party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. This time, this time, this
is suicidal. Lately I've been feeling suicidal. Your love is suicidal. I thought that we were meant to be. You took my heart and made it bleed. I gave you all my ecstasy. I know you'll be the death of me. Left lipstick on my Hennessy. Felt like you took my soul from me. You gave me all your ecstasy. I thought that we were meant to be. Your love is suicidal. For me, your love is suicidal. To me, your love is suicidal. To me, your love is suicidal. I'm sipping Hennessy. Ooh. I'm sipping Hennessy. Ooh. I don't wanna lose my conscience. Drinking all this Hennessy. Baby, you took control of me, and I got too many enemies. I knew you wanted to fuck him, cause I could tell. Check my back, now I'm in my back, yeah. You did me bad, but I said fuck it and I ran up my back, yeah. I'm in my back now. But you didn't even put it all on the line for me. No, oh, I'm sorry. This is the end of us. It's crazy cause my heart is dangerous. Felt like you took my soul from me. Like the devil got a hold on me. Everybody wishing back on me. Everybody wishing back on me. You taught a lesson to me that I had to learn. And I'm so sorry cause you let our bridges burn. I said I loved you and I wish I never did. I swear to God, you stupid bitch. I thought that we were meant to be. You took my heart and made it bleed. I gave you all my ecstasy. I know you'll be the death of me. Left lipstick on my Hennessy. Felt like you took my soul from me. No way I gave you all my ecstasy. I thought that you were meant for me. I know you'll be the death of me. Thought we were for eternity. You fucked me up both physically and mentally. I can't believe I'm sipping Hennessy. Ooh. I'm sipping Hennessy. Ooh. I'm sipping Hennessy. Ooh. I'm sipping Hennessy. Ooh. Your love is suicidal. For me, your love is suicidal. To me, your love is suicidal. To me, your love is suicidal. You taught a lesson to me that I had to learn. And I'm so sorry cause you let our bridges burn. I said I loved you and I wish I never did. I swear to God, you stupid bitch. Pulling out the coupe at the lot, told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really want
city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the quarter. Shawty barely seen the double C's, I bought her. Got a bitch that's looking like a Leah, she a model. I got the pink slip, my whips is keyless. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the city. Forgetting out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know where you at, where? I've been moving them out. And steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking on dick, no hands with it. I just made the rolling plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Cole, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know where you at, where? My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Talk to me, I need to hear you need me like I need you. Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love. Before you, baby, I was numb, trying to pain by pouring up, speeding fast on the run, never wanna get caught up. Now you're the one that I'm calling, swore that I'd never forget. Don't think I'm just talking, I think I might go all in. No exceptions, girl, I need ya. Like I'm out of my mind, cause I can't get enough. Only one that I give my time, cause I got eyes for ya. Might make an exception for ya, cause I've been feeling ya. Think I might be out of my mind, I think that you're the one. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Cause I'm sick of falling down. Running up and up again. I'm trying. They find a way to break it down.
She put my name with yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard when she told me she was crazy from the start. She put my name with yellow hearts. Yeah, she did. I said she was a work of art. I didn't listen very hard when she told me she was crazy from the start. I drive down open roads so slow. Here comes a train, I let it go. Ain't got nobody on my phone. Don't like being all alone. Not good at keeping with the trends. So good at welcoming a mess. It's been a while since I heard her say that we were more than friends. I know a lot is going on, but girl, please tell me, and I'll let you be. Are you still with me or not? She put my name with yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard when she told me she was crazy from the start. She put my name with yellow hearts. Yeah, she did. I said she was a work of art. I didn't listen very hard when she told me she was crazy from the start. She put yellow hearts around my name. I thought they were all just the same. To you, what do they really mean? Have you only been playing games? By the garden with a carbon the beast, like a Bob Ross with a heart and beard, taking it all in like I got no issues in my nature. Burnt roses blooming in the night. Birds wanna take me on a flight. Appreciating my land for it turns into a glacier. Chasers are of no good use. This taste will be long endured. Why'd you have to go so soon? I thought this was as good as new. She put my name with yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard when she told me she was crazy from the start. She put my name with yellow hearts. I said she was a work of art. I thought they were all I didn't listen very hard when she told me she was crazy from the start. Have you only been playing games? She put my name with yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard when she told me she was crazy from the start. She put my name with yellow hearts. Yeah, she did. I said she was a work of art.
Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? It's a dreamy, wished it on a genie. I got fans finally, ain't you wanting them to see me? I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive. You lied, just say to me what you want from me. Just say to me what you want from me. Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny now? Now they need me, number one, no screaming. No, yeah, you used to love me, so what happened, what's the meaning? I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive. You lied. Now when it's all done, I get the upper hand. I need a big bitch, not another fan. But I still want you as a fan. I'ma need to sit down, don't mean to make demands, but I need you to say to me what you want from me. Just say to me what you want from me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Saudara Rizky Novanda, selaku pemateri acara hari ini dan seluruh peserta Sadira yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara Sadira kedua pada hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisha Yuliani selaku MC yang akan memandu jalannya acara hari ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan selamat datang di acara Sadira, Sharing Himadira yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke acara pertama, alangkah baiknya marilah kita membuka acara dengan bersama-sama mengucapkan basmalah bagi yang muslim dan bagi yang lainnya dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke acara intinya, aku mau ngasih tahu sesuatu nih. Acara kali ini akan ada door prize-nya loh. Nah, jadi kira-kira siapa aja sih yang akan dapat door prize-nya? Nah, yang pertama, door prize-nya ini akan didapatkan oleh penanya terbaik yang nantinya akan dipilih oleh pemateri. Jadi, simak baik-baik ya, dan siapkan pertanyaan terbaik kalian. Lalu, untuk door prize kedua, yakni untuk kalian yang membuat Instagram story. Story terbaik akan terpilih untuk mendapatkan door prize-nya. Nah, adapun ketentuan door prize yang kedua ini ialah posting Instastory berupa hal yang didapatkan dari acara Sadira ini semenarik dan sekreatif mungkin, lalu wajib men-tag akun @himadiraofficial, @nisha_yuliani, @lukitribakti, dan @rizky_novanda. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara inti, yakni penyampaian materi mengenai Introduce to Machine Learning and Implementation on Mobile yang akan dipandu oleh Saudara Rizky Novanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Nisha. Paling langsung aja ya, aku coba buka slide-nya. Bentar. Oke, kelihatan nggak ya ini slide-nya? Sudah terlihat, Kak. Oke. Sebentar. Ya, oke, langsung aja ya, buat mempersingkat waktu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua teman-teman yang sudah hadir di sini meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk panitia yang udah mengundang dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Ini keren banget sih untuk acara sharing-sharing kayak gini. Kebetulan baru pertama kali sih ikut untuk yang dari Himadira ya. Oke, sebelum lanjut paling izinkan saya buat perkenalan diri dulu ya. Jadi biar lebih kenal aja, agar nanti ketika penyampaian materi, insya Allah agar lebih ya masuk aja materinya dan bisa diterima dengan baik gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Novanda. Untuk panggilannya panggil aja Rizky. Buat yang belum tahu, saya juga sebelumnya itu di D3 Informatika dulu, alumni yang sekarang jadi D3 RPLA ya, Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Dulu masih D3 Teknik Informatika. Lulus di sini tahun 2018, kemudian lanjut ekstensi ke S1 Informatika di Telkom juga. Lulus baru aja tahun kemarin 2020, pertengahan 2020. Kemudian setelah lulus di 2020 itu langsung dapat kesempatan kerja di MNC Innovation Center sebagai mobile app developer. Sedikit cerita ya untuk MNC Innovation Center ini. Kebetulan kantor utamanya itu ada di Jakarta, di MNC Tower. Cuman nggak cuman di situ, ada juga yang di Bandung. Itu kantor keduanya di daerah Cipaganti. Jadi ada di Jakarta dan Bandung. Siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman nanti yang mau coba magang, mungkin bisa di Bandung atau apply lamaran di sana juga bisa nanti. Kalau ada bisa sih kontak ke saya, nanti bisa diteruskan ke yang bersangkutan. Siapa tahu bisa jadi referensi. Kemudian biar lebih kenal lagi, selain saat ini selain saya bekerja di sana, saya juga sedang lagi ngembangin sebuah produk aplikasi untuk solusi digitalisasi restoran, namanya Maresto. Barangkali teman-teman ada yang kepo nih, atau barangkali ada yang punya bisnis kuliner, boleh kepoin aja IG kami ya di maresto.id. Sekalian promosi dikit nggak apa-apa kali ya. Baik, udah itu sih untuk perkenalannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen sharing sedikit tentang apa itu machine learning dan gimana cara implementasinya nanti di mobile app. Nah, sebelum masuk ke sana, saya juga mau disclaimer dulu nih bahwa sebenarnya saya bukan ahlinya maksudnya bukan terlalu ahli di machine learning-nya ya. Cuman ya adalah sedikit pengalaman di machine learning. TA juga waktu itu topiknya tentang machine learning dan pernah implementasi di mobile device juga. Jadi barangkali kita sini bisa sharing bareng-bareng, tapi kalau misalkan ada yang salah dari saya bisa dikoreksi nanti ya, kita santai aja. Oke, kita masuk yang pertama nih. Jadi sebelum masuk ke machine learning, aku mau kenalin dulu yang namanya AI. Mungkin di sini ada yang sudah familiar dengan AI. Jadi ya cuman intro aja sih. By the way, di RPLA sekarang ada kuliah tentang AI nggak ya? Kalau zaman aku sih dulu belum ada. Cuman kalau sekarang gimana? Ada kuliah AI nggak? Belum ada, Kak. Oke, belum ada ya. Berarti masih sama lah ya. Jadi AI dulu waktu zaman saya juga di D3 belum ada. Dapat mata kuliah AI itu di S1 Informatikanya. Jadi buat teman-teman yang pengen mendalamin AI, ya ini masing-masing sih ya. Cuman kalau menurut saya boleh sih coba di S1 Informatikanya, coba-coba aja gitu. Nah, apa sih AI ini? Kalau menurut John McCarthy tahun 1956, seperti berikut ya, kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Mudahnya, kalau menurut saya, kecerdasan buatan ini adalah konsep di mana kita ingin sistem yang nanti kita buat itu
memiliki kecerdasan layaknya manusia gitu. Nah, AI ini sebenarnya bukan hal yang baru. Diciptakan tahun 1956, tapi dengan beberapa kekurangan, jadi belum secanggih sekarang. Dulu salah satu contoh penerapannya itu adalah program permainan catur. Jadi komputer dapat mengetahui langkah-langkah selanjutnya dari pergerakan lawannya. Nah, game lainnya juga selain game catur, mungkin dulu kita juga pernah main yang namanya PlayStation. Itu ada permainan contohnya kayak Winning Eleven atau sekarang PES atau FIFA ya. Itu kan Winning Eleven udah lama banget. Di situ kita juga bisa bermain dengan komputer yang pintar gitu. Jadi komputer ini seolah-olah bisa mengetahui gerak-gerik kita. Nah, itu harusnya dari game yang seperti itu juga dulunya udah menerapkan AI. Sistemnya udah cerdas gitu, bisa mengetahui pergerakan dari lawannya. Nah, untuk saat ini, implementasi AI itu bisa dibilang cukup mudah, nggak kayak yang dulu ya. Karena saat ini juga sekarang banyak algoritma-algoritma baru yang diciptakan, dan referensinya juga banyak gitu. Jadi buat kita mempelajarinya harusnya lebih mudah, ditambah lagi dengan dunia internet yang sekarang kan. Nah, tapi gimana sih cara ngebuat sistem yang punya AI? Sebenarnya ada banyak cara, tapi cara yang paling populer, bahkan bisa dibilang cara satu-satunya karena saking populernya, itu dengan yang namanya machine learning. Nah, jadi machine learning ini kalau dari deskripsinya, machine learning mempelajari bagaimana sebuah mesin atau komputer dapat berjalan dari pengalaman. Machine learning membutuhkan data untuk belajar sehingga biasa juga diistilahkan dengan learn from data. Nah, jadi gimana sih cara kita membuat sistem yang bisa menyerupai AI atau ada AI di sana, sistem kita cerdas gitu. Kita bisa menerapkan teknologi yang namanya machine learning. Nah, machine learning ini konsepnya dia itu belajar. Jadi sebelum dia pintar, kita harus kasih pelajaran dulu ke dia, istilahnya disekolahkan. Dengan apa? Dengan berbagai data nanti. Jadi ketika kita kasih dia pelajaran, terus mesin ini sudah pintar, nanti ketika dites, kita tanyakan sesuatu, dia tahu jawabannya. Gitu. Karena kita sebelumnya sudah beri pelajaran ke sistem. Nah, kalau lihat di gambar di sebelah kanan, itu kan ada apa namanya grafik lah ya, grafik lingkaran, di mana yang paling lingkaran terluar itu artificial intelligence, kemudian di dalamnya itu adalah machine learning, paling dalam lagi itu deep learning. Jadi machine learning itu sebenarnya dengan AI itu nggak terpisah, mereka sama, cuman lebih detailnya lagi itu di machine learningnya. Nah, di dalam machine learning lagi ada sistem yang lebih canggih lagi, itu namanya deep learning. Ini yang teknologi yang sering dipakai sekarang. Jadi lebih pintar dari machine learning, cuman machine learning pun sebenarnya juga udah cukup pintar gitu. Jadi tinggal penggunanya tinggal sesuai kebutuhan aja, kita butuh sistem yang kayak gimana gitu. Oke, selanjutnya mungkin contoh-contoh ya yang bisa digunakan dengan machine learning. Maksudnya contoh fitur aplikasi. Nah, ada beberapa yang saya kasih contoh di sini. Yang pertama itu face detection. Nah, jadi face detection udah pada tahu lah ya. Jadi nanti ketika ada gambar, sistem ini bisa ngedeteksi, oh ada wajah nih di daerah sini, di pixel keberapa. Kemudian ada image labeling. Image labeling ini contoh kalau misalkan teman-teman punya aplikasi Google Foto atau di iOS juga ada itu namanya apa ya? Galeri atau aplikasi foto mungkin ya. Jadi sekarang kan aplikasi foto nggak
lebih canggih daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kita ketika punya gambar terus masukin ke Google Foto contohnya, itu nanti dia bisa ke label gitu. Jadi misal kita punya foto kucing, nanti ketika kita masuk ke pencarian di Google Fotonya itu kita search kucing, fotonya langsung tampil gitu. Jadi itu yang namanya image labeling. Dari foto yang kita upload, banyak label di situ yang bakal ke-tag ke foto tersebut gitu. Oke, kemudian ada text recognition. Nah, text recognition ini kita bisa dapat teks dari gambar. Yang dulu sebenarnya itu kayak hal yang sulit banget, kayak mustahil gitu. Makanya pertama muncul text recognition itu juga wow banget bagi saya, karena ya nggak perlu ngetik ulang lagi ketika ada misalnya koran atau majalah, kita mau ngetik ulang di Word kita, ya nggak usah ngetik ulang, kita bisa nanti manfaatkan text recognition. Ini juga ada beberapa aplikasi yang udah ada di Android dan iOS gitu. Jadi dari gambar dia bisa mendeteksi teks, kemudian menjadikan itu sebagai teks yang asli gitu. Nah, kemudian ada smart reply. Ini juga termasuk machine learning karena dia bisa mendeteksi teks yang ada, kemudian diolah dengan bahasanya sih NLP ya, Natural Language Processing. Jadi sistem ini saking pintarnya, dia nggak cuma tahu kalau itu teks, tapi dia tahu maksud dari teksnya. Makanya kenapa sistem ini bisa merekomendasikan smart reply-nya. Jadi bisa rekomendasikan, oh balasannya seperti ini kira-kira gitu. Saking canggihnya ya. Nah, ini kurang lebih cara kerja machine learning ya. Jadi sebelum masuk ke proses belajar, pertama-tama kita harus siapkan dulu tuh data untuk dia belajar. Sorry, sambil minum nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita anggap ingin membuat sistem di mana saat kita berikan input gambar kucing, sistem akan tahu kalau gambar itu kucing dan memberikan output ini adalah kucing gitu. Contoh kita bayang-bayang dulu nih, imajinasi kita mau buat sistem yang kayak gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau kita kasih input gambar anjing, dia bakal ngasih output ini adalah anjing gitu. Kita buat sistem yang simple kayak gitu dulu, cuman udah. Nah, sistem yang kayak gini, nama kerennya itu adalah image classification atau image labeling yang tadi sudah aku mention sebelumnya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu dataset ya. Sebutannya dataset di sini di mana isinya itu adalah gambar-gambar yang mau kita inputkan ke sistem untuk pelajaran. Jadi di sini contohnya ada dataset kucing ya. Sebanyak berapa file tuh? 4001 file. Kemudian ada gambar anjing sebanyak 4006 file. Nah, ini datanya aku dapetin di Kaggle namanya. Jadi itu kumpulan dataset gratis open source. Nanti teman-teman bisa cek di sana ya, di Kaggle, kaggle.com. Itu banyak banget dataset di sana. Kemudian oke, sebelum lanjut ada yang suaranya bocor ya. Jadi kalau bisa di mute dulu aja, nanti kita bisa biar gantian untuk komunikasinya biar lancar ya. Oke. Nah, itu untuk dataset ya. Kemudian gambar yang di sebelahnya itu kira-kira contoh cara kerja machine learning. Jadi di situ kan ada dua panah ya, ada panah kuning, kemudian ada panah yang biru. Nah, aku coba jelasin dulu yang panah kuningnya. Jadi dari yang pertama itu ada training data, di mana data yang sebelah kiri ini kita inputin semua ke sistem,
dan lakukan proses training gitu, pembelajaran. Di sini juga cukup lama sih waktu untuk proses trainingnya. Jadi termasuk kayak hardware yang dipakai dalam proses training itu juga mendukung sih waktu pemrosesannya. Jadi semakin bagus hardware-nya, otomatis bakal semakin cepat juga. Nah, setelah training data, ini juga termasuk sih trend machine learning algorithm. Jadi untuk ngetrain data itu ada banyak algoritma sebenarnya yang bisa dipakai buat mengklasifikasikan datanya. Jadi banyak macam algoritmanya, kita nanti bisa pakai salah satu. Nah, sebenarnya hasil output yang paling terakhir itu adalah model ini nih, yang terakhir, yang bentuk kubus ya. Nah, intinya tuh sebenarnya di sini, yang ngebuat sistem kita tuh canggih. Jadi, kalau kita udah punya model, udah gampang ke depannya gitu. Ini proses yang, entitas yang powerful sebenarnya di modelnya ini. Nah, tadi yang garis kuning itu kan untuk training data ya, memberikan mesin pelajaran. Setelah ini selesai pembelajarannya, kita bisa ngelakuin testing atau pengujiannya. Dari panah yang biru ini, dari yang paling kiri, itu kan ada input data. Jadi, input data ini contohnya kita masukin satu gambar aja, entah itu kucing atau anjing. Kemudian nanti sistemnya ini ngarahin dia ke ini nih, machine learning algorithm, dan ngebandingkan model yang tadi sudah kita buat itu dengan inputan barunya. Nah, karena sistemnya udah canggih, modelnya tadi udah kebuat, otomatis dia langsung tahu outputnya apa. Jadi kalau kita masukin kucing, dia bakal ngasih tahu nih prediksinya, yang setelahnya. Prediksinya dia nembaknya apa, kucing atau anjing. Kalau misalkan tebakannya benar, ya berarti sistemnya berjalan dengan baik gitu. Tapi dalam prosesnya bisa jadi kita juga nemuin kendala kayak ternyata kucingnya mirip anjing nih atau anjingnya mirip kucing. Itu kan juga agak membingungkan bagi sistem juga. Nah, yang kayak gitu-gitu nanti bisa kita evaluasi lagi buat nemuin model yang paling powerful gitu, atau yang paling canggih lah istilahnya. Nah, buat ngitung prediksinya itu juga ada caranya, itu namanya nanti bakal saya bahas juga. Pokoknya untuk menentukan ngitung machine learning kita itu akurasinya berapa persen. Nah, itu ada caranya juga. Jadi dia dengan testingnya dengan banyak data juga, nanti berapa data ketebak dengan benar, berapa data ketebak dengan salah. Nah, itu nanti dikalkulasi, kita bisa dapat akurasinya itu berapa. Biasanya sih kalau untuk machine learning akurasi di atas 85% itu juga udah bagus banget gitu. Oke, sorry. Nah, ya, paling terakhir, jadi untuk proses belajar ini emang memakan banyak resource ya di hardware gitu. Jadi untuk prosesnya itu tergolong bisa dibilang lama, cukup lama, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu tergantung dari datasetnya. Kalau datasetnya banyak banget itu bisa lama banget. Biasanya sih kalau untuk riset-riset gitu, terutama yang di riset tentang tugas akhir di S1 Informatika itu, datanya tuh banyak banget, bisa sampai puluhan ribu, 10.000 tuh paling minimal ya. Jadi memang butuh banyak data untuk membuat sistemnya itu pinter banget. Tapi kalau proses pembelajarannya ini udah selesai, terus kita masuk ke proses penggunaan atau testing, itu harusnya nggak terlalu lama sih. Jadi emang yang memakan banyak resource dan waktu itu di proses trainingnya. Oke, selanjutnya, apakah bisa membuat sistem yang mengimplementasikan machine learning, tapi dengan cepat, mudah, dan murah? Nah, jadi nggak perlu melakukan proses pembelajaran karena memakan waktu dan resource juga. Kemudian nggak perlu menyediakan hardware dengan spesifikasi yang tinggi.
kemudian bisa diterapkan di aplikasi web atau mobile. Nah, bisa nggak sih? Jawabannya bisa. Nah, sekarang itu ada banyak machine learning service yang bisa kita jalankan tuh via API atau on device. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang awam banget ya tentang API, API itu intinya mereka menyediakan server lah ya, kayak Google Cloud dan AWS ini menyediakan server. Kita nanti tinggal request ke sana aja. Jadi ketika kita punya data, kita lempar ke sana, mereka ngasih output, kita tampilin outputnya gitu, sesimpel itu jadi intinya. Dan harus terhubung dengan internet. Nah, kalau on device itu kita bisa jalankan sistemnya secara langsung offline di device-nya, entah di Android atau di iOS. Nah, ada beberapa machine learning services yang saya tahu ya. Sebenarnya ada banyak, cuman ini saya listnya 3. Itu yang pertama ada Google Cloud, di mana caranya itu dengan API untuk kita dapat servisnya dengan API dan harus online. Tapi dia juga berbayar dan lumayan sih harganya. Keuntungan selanjutnya Google Cloud ini bisa digunakan di semua platform, entah itu di web, di mobile, atau bahkan di IoT dia juga bisa. Gitu. Nanti kalau mau cek bisa sih di link yang ini, yang Google Cloud google.com product AI. Nah, selanjutnya ada MLKit. MLKit ini konsepnya terbatas ya, jadi nggak se-powerful Google Cloud. Karena emang dia gratis dan dia bisa dijalankan dengan offline. Platformnya bisa kita implementasikan langsung di Android, di iOS, di Flutter. Nah, ini juga ada linknya. Kemudian ada AWS. AWS ini konsepnya hampir sama dengan Google Cloud. Harus online, kita akses API-nya. Dia berbayar juga, tapi bisa diterapkan di semua platform. Ini ada linknya juga. Itu beberapa contoh untuk machine learning services. Jadi ini deh untuk contoh lebih detailnya aja. Nah, ini bukan salah satu sih, beberapa fitur dari MLKit yang bisa kita gunakan. Di sini ada bidang Vision API, di mana itu Vision itu tentang gambar lah ya. Kemudian ada Natural Language API. Ini tentang teks, di mana teks itu bisa dibuat bahasanya secara natural dengan sistem nanti. Nah, di Vision API ini ada beberapa fitur nih, kayak yang pertama ada barcode scanning. Ini udah banyak sih sebenarnya library lain juga di luar MLKit. Jadi dari barcode atau dari QR code kita bisa dapatkan teksnya tuh dengan MLKit. Nah, kemudian ada face detection, ini yang aku mention di awal tadi. Jadi kita bisa nge-tracking ketika ada muncul wajah tuh, entah di gambar atau di kamera secara langsung. Tapi dia cuma sekedar deteksi aja. Misalkan ada 5 orang nih, dia bakal deteksi, oh ada 5 wajah orang terdeteksi. Gitu. Sama di tracking juga bisa sih sebenarnya. Kemudian ada image labeling. Image labeling ini yang tadi aku mention juga, jadi dari gambar dia bisa dapat beberapa label yang bisa kita gunakan untuk proses bisnis nanti. Kemudian ada object detection and tracking. Ini kita bisa nge-tracking objek apapun. Jadi contohnya di sini ada bola basket ya, kita tracking bola basket, jadi kemanapun dia bergerak bakal ada box kotak gitu yang nandain bahwa proses trackingnya berjalan. Kemudian ada text recognition, ini yang tadi, jadi dari gambar itu kita bisa ngedeteksi teksnya. Ada digital ink recognition, ini kayaknya dari tanda tangan itu bisa ditranslate ke bentuk digitalnya sih kayaknya. Gitu.
kurang tahu juga, ini belum aku riset lebih jauh. Kemudian ada pose detection, ini sistem bisa ngedeteksi pose manusia, jadi kalau dia lagi berlari atau dia lagi loncat, lagi duduk, itu posenya kelihatan gitu ya. Bakal ada kerangkanya juga yang bisa tampil. Kemudian ada selfie segmentation, ini kayak kamera zaman sekarang ya, kamera smartphone zaman sekarang yang bisa contohnya ngeblur background, atau di Zoom ini kan juga bisa ngeblurin background, itu juga sebenarnya selfie segmentation. Kemudian ada bidang natural language API, itu contohnya kayak, nah ini dari teks dia bisa tahu nih bahasanya itu apa. Kemudian ada juga device translation, ini langsung nge-translate teks dari bahasa satu ke bahasa yang lain gitu. Ada smart reply juga, ya, ini dia bisa ngedeteksi teksnya ini maksudnya apa, kemudian dia ngasih suggestion buat balasnya. Nah, kemudian yang terakhir ada entry extraction, ini dari teks, biasanya dipakai di email ya, dari teks tuh dia bisa tahu, oh ini entitas-entitas penting nih, kayak misalkan tanggal, nah dia bisa langsung nyaranin mau dicatat di Google Calendar nggak, gitu. Atau lokasi, dia langsung ngasih tahu lokasinya di sini kalau dari Google Maps gitu. Jadi dia bisa baca entitas itu kemudian ngasih suggestion. Labeling. Oke. Oh ya, lanjut ya. Jadi di sini sih saya pengen memperdalam nih. Jadi awalnya kan saya ngasih beberapa contoh ML services yang bisa digunakan secara langsung sama kita nanti tanpa harus melakukan proses pembelajaran tadi. Jadi tinggal pakai aja. Nah, dari 3 contoh ini saya sih pengennya jelasin yang ini aja, ML Kit, karena kita nanti bakal langsung demo juga buat implementasi ini ke mobile, jadi nggak perlu online, nanti kita tinggal langsung install SDK-nya aja. Gitu. Nah, dari ML Kit ini beberapa fiturnya, aku masuk ke image labeling-nya. Jadi ini salah satu contohnya. Contoh dari image labeling ya, ini buat penjelasannya bisa dibaca yang di sebelah kiri nih. Jadi dia gimana sih intinya image labeling ini. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu adalah salah satu contoh ketika ada suatu gambar yang kita inputkan, kemudian kita lakukan proses dengan ML Kit-nya. ML Kit ini bakal ngeluarin output label. Jadi contohnya di bawah tuh dia ngasih label 0, label 1, label 2, dan banyak gitu ya. Label 1 itu ada stadium dengan confidence-nya 0,9. Jadi label yang paling terdeteksi, paling atas itu adalah stadium 0,9, cukup tinggi gitu ya, mendekati 1. Kemudian ada label sports, ada label event, ada label apa ini, leisure. Ya itulah. Sebenarnya labelnya juga cukup banyak yang dikasih, entah 10 atau belasan gitu ya. Cuman ini kepotong karena slide-nya nggak cukup. Gitu. Contoh dari image labeling di ML Kit. Nah, nanti dari label-label ini kita bisa lakukan proses bisnis yang lain nih, di mana di aplikasi kita maunya diapain sih dari label-labelnya ini. Gitu. Nanti ada ide aplikasi sih setelah ini. Nah, kemudian tadi image labeling, aku masuk ke cara implementnya di Android ya, karena kita kan ngebahasnya untuk implementasi di mobile, tapi aku kasih contoh khususnya di Android-nya. Nah, untuk di slide ini dan slide selanjutnya, aku kasih disclaimer dulu ya, jadi buat bisa memahami materi yang di slide ini dengan baik, seenggaknya sih kalau menurut aku harus ada basic dulu buat ini gitu. Seenggaknya basic pernah ngebuat project aplikasi mobile khususnya Android. Jadi agar bisa lebih memahami maksud di slide-nya itu apa. Tapi buat teman-teman yang belum pernah coba buat project aplikasi Android, nggak masalah kalau misalkan mau ngikutin. Malah saran aku coba diikutin aja, siapa tahu dari sini bakal tertarik nih buat nyoba buat ngebuat project aplikasi Android.
eh, di sini juga aku ngasihnya yang apa ya, yang nggak terlalu panjang juga ya, jadi semoga bisa memahami dengan baik. Jadi dari contoh screenshot yang kiri atas, itu kita di project tinggal implementasi aja SDK dari image labelingnya, itu yang ada text implementation, com Google, MLKit, image labeling. Nah itu tinggal di copy paste saja ke situ di project Android-nya, kemudian disinkronisasi. Nanti SDK atau sistem MLKit yang pinternya ini, yang khusus buat image labeling, itu otomatis sudah ada di project kita. Jadi kita bisa langsung pakai sistemnya itu sesuai dengan yang kita mau gitu. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah masuk SDK-nya, nanti tinggal kita panggil aja tuh apa namanya, variabelnya. Jadi contohnya kalau di Kotlin ini kan ada variabel image, kita buat dulu variabel image, kemudian kita panggil kelas input image. Itu input image itu adalah kelas dari SDK image labelingnya tadi. Nah, terus image kita itu kita apa ya namanya? Kita masukkan ke fungsi dari input image itu dengan gambar yang kita punya gitu. Jadi ini agak susah. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan project Android, kemudian udah pernah nyoba upload image dari galeri atau dari kamera, itu kan kita bakal dapat variabel file tuh. Nanti dari filenya itu kita bisa pakai URI-nya atau path-nya, sebenarnya bisa juga path-nya, atau kita jadikan bitmap. Nah nanti file itu kita masukkan ke fungsi yang dari image labelingnya itu, yang namanya input image dot from file path itu. Kita masukkan ke situ, otomatis dia bakal ke convert bentuknya jadi kelasnya mereka gitu. Intinya gitu sih. Nah, kemudian untuk screenshot yang di kanan, kita buat lagi variabel labeler. Nah, dengan manggil fungsi dari image labeling get client dalam kurung image label option default option, itu default sih, jadi itu langsung copy paste saja dari dokumentasinya. Nah, terus dari labeler itu kita bisa lakukan pemanggilan fungsi prosesnya dengan memasukkan parameter image yang tadi kita convert ke dalamnya gitu. Nah, nanti prosesnya ini otomatis langsung jalan ketika kita panggil itu .proses dalam kurung image langsung jalan, dan kita bisa listening fungsi yang mereka punya. Contohnya di situ kan ada dua ya, ada add-on success listener, kemudian ada add-on failure listener. Jadi ketika proses mengambil label dari image-nya ini sukses, dia bakal jalanin fungsi yang add-on success listener. Tapi kalau misalkan gagal, entah karena berbagai hal, dia bakal jalanin fungsi yang kedua tuh, yang add-on failure listener. Nah, dari fungsi yang sukses itu, add-on success listener, kita dapat variabel baru namanya labels, di mana labels ini isinya adalah label-label dari aplikasinya, bentuknya list. Nah, dari situ nanti kita bisa gunain sesuai kebutuhan tuh labelnya mau kita pakai kayak gimana sih di proses aplikasi kita. Gitu. Nah, ini lanjutannya, yang tadi ya, yang label. Karena labels ini bentuknya list, kita bisa lakukan looping tuh di labelsnya buat ngedapatin semua labelnya dulu satu-satu, nanti kita pindahin dalam bentuk teks. Kita juga bisa dapat confidence-nya dia berapa persen sih, lebih mendekati label yang mana yang paling bagus. Kemudian nanti kita bisa masukkan ke variabel sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Oke, nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung kayak gimana sih cara kerjanya, ini aku ada contoh aplikasi sederhana banget yang bisa diimplementasikan menggunakan machine learning ya. Jadi nama aplikasinya anggap aja Nginaps.
apa sih Nginaps? Nginaps itu aplikasi hotel atau apartemen booking platform. Nah, mungkin hampir mirip-mirip kayak apa namanya aplikasi aplikasi booking apartemen yang dari luar itu dari US apa ya? Lupa namanya Airbnb. Nah itu lebih kayak gitu ya. Jadi eh, setiap orang bisa register, terus dia bisa upload detail apartemen mereka, atau kalau misalkan mereka punya hotel atau rumah yang mau disewain, nah itu mereka bisa apa namanya bisa ngeregisterkan detail dari apartemen mereka, kemudian bisa masukkan fotonya seperti apa, dan itu nanti bakal langsung upload ke aplikasinya, dan sebagai marketplace nanti user yang lain bisa lihat gitu. Nah, ternyata di Airbnb itu ada proses machine learning-nya juga tuh. Salah satunya itu di upload gambar apartemennya. Jadi kan foto apartemen itu kadang dikategorikan ya. Misalkan ini ruangan dapur nih, terus ada ruangan kamar tidur, ruangan kamar mandi. Nah, itu kan biasanya dikategorikan tuh. Jadi biar memudahkan user yang lain juga ketika lihat gitu. Karena fotonya sudah terkategori. Nah, mereka itu gunain konsep image labeling juga. Jadi user nanti yang ingin upload apartemennya itu eh, nggak perlu apa ya, istilahnya nggak ribet lah. Ketika dia masukkan foto udah langsung masukkan semuanya aja. Ketika di submit itu langsung terkategori sesuai dengan kategorinya itu dengan mesin learning. Nah kita coba buat aplikasi yang mirip kayak gitu secara fungsi ya. Oke, paling aku lanjut ke demo ya. Sebentar. Oh, stop sharing. Apa nih? Untuk materi 10 menit lagi. Oke, kita aku cepetin aja nanti. Masuk ke aplikasi. Oke, aku coba share screen lagi buat demonya. Oke, untuk tampilan emulatornya tampil nggak ya? Udah tampil ya? Sudah. Oke. Nah, ini untuk contoh aplikasinya. Nanti kita coba langsung aja upload gambarnya, fotonya. Nah, sini udah ada aku sediain beberapa foto ruangan ya. Jadi kita upload semuanya aja. Ini ada 9 foto. Nah, ini bakal ditampilkan dulu tadi semua fotonya, tapi belum terkategori ya. Di sini ada beberapa ruangan kayak dapur, terus ada ruang tidur, kemudian ada kamar mandi. Nah, ada sama foto kucing juga, jadi biar ketahuan nih apakah siapa tahu kucingnya bakal kedeteksi sebagai dapur, itu kan berarti sistemnya nggak bagus. Nah, nanti kalau misalnya kita submit, dia bakal melakukan proses image labeling. Nah, ini udah selesai ya. Jadi dari gambar yang kita upload secara bersamaan tadi, langsung semuanya, ketika diproses, gambarnya bakal langsung ke label tuh, terkategorikan. Jadi ini gambar kitchen, ini bedroom, ini bedroom. Nah, ini ada beberapa label, ada beberapa foto yang ternyata belum ke label dengan baik tuh. Contohnya kayak ini gambar kucing masih dia bukan bedroom, dia bukan kitchen. Terus ada yang lainnya juga. Contohnya kayak sebenarnya ini kan kamar mandi ya, harusnya dia ini ke kategori bathroom, cuman dia nggak ke label di situ, nggak kedeteksi kalau itu bathroom itu. Jadi ada minusnya masih gitu. Cuman seenggaknya ada beberapa gambar yang udah terkategori dengan baik gitu. Oke, aku coba masuk ke slide-nya lagi.
Oh, oke, paling aku coba share ini ya, codingannya sedikit untuk aplikasi yang tadi, sebentar aja. Oke, udah muncul nggak ini slide projectnya? Udah ya? Sudah, Kak. Nah, ya oke. Nah, di sini ada beberapa apa namanya activity, cuma 2 activity sih. Jadi main activity sama kategori activity. Nah, di main activity ini, nah ini kan tadi ada tombol ya, ada tombol buat add fotonya. Kemudian dia bakal jalankan, bakal ngebuka galeri itu. Nah, setelah fotonya kita pilih tadi, jadi dia masuknya ke sini, ke sini ya. Jadi dari semua filenya itu dimasukkan ke variabel kita dulu gitu. Nah, baru itu ditampilin image-nya. Nah, kayak biasa aja ya. Nah, setelah tampil di apa namanya, image-nya itu semuanya tampil di depan tadi, di layar yang pertama, di halaman yang pertama. Ketika di submit yang ini ya, ketika di submit buttonnya tadi, klik button submit, dia bakal ngejalanin ini proses image klasifikasi. Nah, ketika proses image klasifikasi dari semua gambarnya itu udah sukses, sorry mana, nah ini kan proses klasifikasinya, jadi labeler itu variabel labeler kita masukkan ke proses, terus dia sukses. Nah, ketika sukses ini kita bisa dapat ini it ini adalah variabel dari apa namanya, label-labelnya, jadi bentuknya list. Nah, nanti kita bandingin tuh dengan apa yang kita mau. Contohnya tadi kan kategorinya ada 3 ya, ada bedroom, ada bathroom, ada kitchen. 3 itu apakah ada yang labelnya sama? Kalau ada kita masukkan ke listnya sesuai dengan labelnya, sesuai dengan kategorinya. Kalau misalkan nggak ada kita lewatin gitu. Intinya kayak gitu. Sampai semua image udah melakukan prosesnya. Nah, terus dia pindah ke activity yang kategori ini dengan ngeparsing variabel dari kategori image-nya itu. Ini variabelnya. Nanti dari sini bisa langsung ditampilin aja tuh. Tampilin nah, di sini. Jadi langsung tampil semua dengan kategori adaptive. Sedikit aja ya, mungkin kayak gitu. Paling nanti kalau ada yang masih bingung kita lanjut ke sesi pertanyaan aja. Mungkin sekian ya untuk materi dari saya. Oke, sekian materi untuk sharing tentang machine learning dan implementasi di mobile-nya dari saya. Semoga dari penjelasan yang singkat tadi itu seenggaknya membuka sedikit wawasan buat teman-teman yang sebelumnya mungkin belum begitu paham nih tentang bagaimana sih cara kerja machine learning. Sekarang jadi sedikit tercerahkan atau lebih paham lagi tentang machine learning itu kayak gimana dan cara implementasinya gitu. Terakhir buat teman-teman yang apa namanya, yang pengen kepoin, LinkedIn saya tuh bisa di sini ya, linkedin.com/in/rizkynovanda. Oke, segitu dulu. Thank you. Paling saya serahkan lagi ke panitia. Ya.
Gimana nih materinya? Pastinya sangat menambah ilmu dan juga wawasan kan? Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, maka kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama, atau boleh tulis di kolom chat juga ya pertanyaannya. Sekali lagi, untuk pertanyaan terbaik, maka akan terpilih untuk mendapatkan door prize-nya ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Yuk, silakan tanya apapun. Nggak usah malu. Oh ya, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Oh iya, diingatkan kembali nih bagi yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Ayo, ada yang mau nanya? Yuk, nanya yuk, berapa persen lumayan tuh katanya. Kasih tahu aja Kak, tesnya apa Kak? Masih rahasia. Yuk, nanya. Ya udah Kak, saya pengen nanya dong Kak. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Luki Bakti, saya dari Telkom University, Prodi D3 RPLA. Kan di itu kalau nggak salah ada API Service buat ML ya. Nah, kalau nggak salah itu yang ada ML Kit itu buat Android, iOS, sama Flutter. Nah, kalau buat React Native sendiri itu ada nggak ya? Masih buat React Native-nya. Ya, kalau untuk React Native belum pernah riset kebetulan. Jadi kalau teman-teman masuk atau Lucky ya tadi namanya masuk ke website dari ML Kit-nya, dari situ dia ngasih dokumentasinya sebenarnya cuma 2, buat Android native dengan Android Studio biasanya, atau implementasinya di iOS dengan Xcode. Nah, sebenarnya buat Flutter pun itu dokumentasinya nggak ada di official dokumentasi dari MLKit. Cuman kalau dari situs Flutter, kumpulan SDK Flutter, nah di situ ada dokumentasinya tuh buat MLKit. Jadi terpisah gitu ya, jadi nggak masuk di official MLKit-nya, itu khusus buat Flutter. Nah buat React Native kebetulan belum pernah cek juga apakah ada. Jadi belum bisa jawab sih. Paling nanti coba aja searching gitu ML Kit buat React Native, siapa tahu ada. Atau di situs resminya langsung di developer React Native-nya, siapa tahu udah bisa implement ML Kit gitu. Gitu sih, Lucky. Ya Kak, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada Lucky atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari saudara Moh Subhan. Sebenarnya mesin learning itu bisa diterapkan di platform apa saja? Kalau untuk penerapan di web buatan sendiri, apakah bisa? Semisal face detection data foto siswa untuk mengetahui nama anak tersebut dengan foto saja, dan berarti mesin learning itu erat dengan back-end-nya ya? Oke, good question dari Subhan ya. Ya, jadi untuk penerapan sebenarnya mesin learning bisa diterapkan di platform apa aja, bisa, tergantung. Sebenarnya bisa sih, cuman kalau dari services yang udah disediakan kayak dari Google Cloud, MLKit, maupun dari AWS, itu kan mereka udah ngasih tahu tuh platformnya apa aja. Kalau Google Cloud itu kan bisa semua ya, di web juga bisa. Cuman kalau di MLKit itu emang khusus buat mobile gitu, karena dia
offline. Jadi langsung dipakai di aplikasi mobile yang offline. Nah, kalau nerapin machine learning di web buatan sendiri, apakah bisa? Bisa banget gitu. Jadi tinggal, contohnya kalau misalkan mau simple, ya tadi pakai machine learning services tadi yang disediakan, contohnya kayak Google Cloud, kita langsung pakai aja register, nanti bakal dapat API-nya. Terus bisa sesuaikan aja fiturnya mau seperti apa. Contoh, ini yang katanya Subhan ini face detection. Face detection bisa. Face detection itu bisa dipakai untuk gambar ataupun langsung dari kamera, itu bisa dari Google Cloud Services ya. Tapi kalau untuk mengetahui nama anak tersebut dengan foto saja, maksudnya dari foto kita bisa tahu nih ini siapa. Nah yang kayak gitu itu ada customisasinya dulu sih di sistem modelnya tadi gitu. Nah kalau misalnya kita pakai service yang udah ada, contohnya Google Cloud tadi, biasanya dia cuman ngasih face detection aja. Jadi dia sistem cuman tahu nih kalau ada wajah seseorang di gambar gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu wajahnya ini punyanya siapa, nah itu kita harus ngebuat proses pembelajarannya dulu dengan inputin datasetnya. Jadi contoh misal ada 10 siswa yang pengen kita masukin ke pembelajarannya, ya berarti kita harus punya data 10 siswa itu beserta foto-fotonya, dan harus banyak, jadi nggak cuma satuan atau belasan, mungkin ratusan gitu, jadi biar sistemnya bagus. Contoh kayak misalkan ada siswa namanya Bobby, nah, nanti kita buat aja folder situ, folder Bobby, dalamnya kita masukin foto-fotonya Bobby, apapun gitu. Jangan yang sama, jadi biar sistem ini lebih fleksibel buat belajarnya. Misal ada 400 foto Bobby, kemudian ada 400 foto Tia, Ronald 400 juga. Nah, nanti dari folder-folder itu baru kita lakukan proses pembelajaran di mesinnya, biar kita dapat modelnya. Nanti setelah model ini udah kita dapatkan, baru model ini bisa kita pakai buat ngedeteksi itu tadi yang pertanyaan Subhan tadi. Ketika kita masukkan suatu gambar, sistem bakal tahu tuh nanti apakah ini wajahnya Tia atau wajahnya Ronald, atau bukan ke 10-10-nya. Jadi buat kasus yang pertanyaan Subhan ini, intinya kita harus lakukan kostumisasi di modelnya atau ngelakuin proses pembelajarannya secara manual. Itu mungkin ya jawabannya buat Subhan. Ya, bagaimana Subhan? Apakah sudah terjawab? Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Irfan Fahmi. Mau tanya dong, untuk tadi kan ada MATLAB, Python, TensorFlow, sama MLKit. Bedanya apa ya? Terus kalau misal mau diterapin di proyek, apakah open source atau harus beli lisensi dulu? Soalnya kemarin sempat baca-baca kalau pakai face detection bisa pakai TensorFlow. Hehe, terima kasih. Ya, thank you, Irfan Fahmi. Ya, tadi juga kelewat ya. Jadi sebenarnya tadi di slide ada beberapa tools, itu salah satunya, beberapanya diantaranya ada MATLAB, ada Python, TensorFlow, sama MLKit. Bedanya apa? MATLAB ini semacam bahasa pemrogramannya. Python juga bahasa pemrograman. Yang bisa kita gunakan buat ngelakuin proses pembuatan machine learning-nya, dari proses belajarnya, kemudian proses ngebuat sebuah modelnya gitu. Bahasa yang bisa kita pakai yang populer sih, jadi banyak referensi gitu. Nah, TensorFlow ini mungkin bisa dibilang framework kali ya. Jadi untuk ngemudahin kita ngebuat machine learning modelnya. Jadi nggak usah ngoding
manual dari awal, kita bisa langsung pakai library TensorFlow-nya, tinggal masukin aja datanya, nanti TensorFlow ini bakal langsung nge-processing dan ngedapatin modelnya gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, TensorFlow ini kan dibuatnya juga dari sama Google dan open source sih setahu saya. Cuma nanti kalau misalkan ternyata nggak open source, ini aja koreksi aja. Jadi kita bisa pakai TensorFlow ini buat tadi kasusnya yang Suban ini buat ngebuat sebuah model yang customisasi gitu. Nah kalau MLKit apa? MLKit itu simpelnya kita tinggal pakai aja. Jadi dia udah nyediain model-model yang kira-kira banyak dibutuhkan sama orang dan kita bisa langsung pakai gitu. Kita nggak perlu ngelakuin proses pembelajarannya gitu. Nah terus kalau misal mau diterapkan di proyek apakah open source atau harus beli lisensi dulu? Ya tergantung. Kalau misalkan open source berarti harusnya nggak usah dibeli dulu ya lisensinya. Cuman ya harusnya ada juga sih beberapa service yang dia ada lisensinya dan kita harus beli dulu buat nerapin di project kita gitu. Nah iya buat face detection itu bisa juga pakai TensorFlow. Cuman saya belum terlalu riset jauh sih buat yang TensorFlow ini. Gitu sih jawabannya buat Irfan kalau dari pengetahuan saya. Iya, baik. Bagaimana Saudara Irfan? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ergi. Oh, jadinya MLKit nggak usah data training. Udah di training dari sananya, Kak, berarti. Ya, MLKit nggak perlu di training lagi. Dia udah jadi model, tinggal pakai aja. Makanya contoh fitur-fiturnya itu udah ada tadi kan yang bisa aku coba tampilin. Dan di situ kita juga bisa langsung pakai aja yang mereka sediain gitu. Nggak perlu di training lagi. Cuman dalam tanda kutip emang terbatas. Contohnya kayak label tadi itu kan masih ada beberapa kekurangan ya. Ada gambar yang ternyata misprediksi gitu. Terus labelnya juga nggak terlalu banyak. Itu kan ada, kalau nggak salah image labeling tadi ada 4.000 label ya kalau nggak salah. Jadi mungkin contohnya ketika kita input gambar yang nggak terlalu familiar, misalnya kayak hewan tomcat, nah bisa aja MLKit nggak tahu tuh kalau itu tomcat, gitu. Karena emang labelnya masih terbatas. Nah biar MLKit ini bisa tahu kalau itu tomcat, maksudnya sistem kita bisa tahu kalau itu tomcat, berarti emang harus ada customisasi dan proses training sendiri gitu. Gitu buat Ergi. Ya, baik. Selanjutnya, dikarenakan waktu sesi tanya jawab sudah hampir habis, maka pertanyaan terakhir ialah dari saudara My Doctors. Yakni ketika menggunakan AI atau ML untuk diterapin project, apakah perlu mengumpulkan data terkait calon pengguna yang akan dituju terlebih dahulu? Iya. Apakah perlu mengumpulkan data terkait calon pengguna yang akan kita tuju dengan calon pengguna? Maksudnya calon pengguna ini masih agak bingung sih ya untuk maksudnya gimana ya? Ini dari Raka ya. Gimana Kakak? Maksudnya calon pengguna ini kayak gimana? Apakah data yang kita butuhkan buat training atau kayak gimana? Yang kita butuhkan. Ya perlu. Oke, jadi mungkin yang dimaksud Raka ini, dataset buat trainingnya. Nah, dataset itu tergantung dari kebutuhan. Jadi contohnya kayak misal tadi kita pengen ngedeteksi tomcat ya. Kalau misalkan tomcat ini belum ada labelnya di MLKit, berarti kan kita harus ngebuat model sendiri nih manual dengan proses training manual juga. Nah berarti kita harus
dapetin tuh foto-foto Tomcat buat proses pembelajarannya di pembuatan modelnya itu nanti gitu. Jadi emang harus ngumpulin datasetnya tadi, gambar-gambar Tomcat-nya. Nah, buat ngumpulin datasetnya ini sebenarnya ada yang menyediakan juga. Contohnya kayak tadi yang di slide itu kan ada dataset kucing dan anjing, itu saya dapatnya di kaggle.com. Emang itu website kumpulan dataset sih. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja di situ, ada banyak dataset yang udah disediakan dan open source, itu komunitas bentuknya. Jadi semua bisa share di situ ke bebas. Nah, pertama paling cari di situ dulu kalau menurut saya. Jadi biar nggak perlu foto-foto Tomcat dulu nih. Tomcat kan susah dicarinya. Itu makan waktu juga. Jadi cari di situ dulu ada apa enggak. Kalau misalkan emang nggak ada, ya udah berarti emang harus ngumpulin dataset sendiri. Gitu ya buat Raka. Thank you, Raka. Oke, dikarenakan waktu sesi tanya jawab telah selesai, terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya. Maka dipersilakan kepada Kak Rizky untuk memilih pertanyaan terbaik. Oke, pertanyaan terbaik ya. Bentar. Kalau menurut saya pertanyaan terbaik dari Muhammad Subhan. Jadi dia nanyanya detail banget dan tadi kebetulan juga belum ada disampaikan di slide-nya gitu. Jadi buat ngedeteksi, nggak cuman ngedeteksi wajah, tapi bisa mengidentifikasi itu siapa. Nah itu tadi pertanyaan bagus ya. Ya, baik, selamat kepada Saudara Subhan. Jangan lupa hubungi nomor yang tertera di kolom chat ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Novanda atas penyampaian materi pada sharing kedua Himadira ini. Nah, gimana nih acaranya? Pastinya sangat seru dan menambah wawasan, bukan? Tidak terasa, kita telah berada di penghujung acara. Semoga teman-teman sekalian dapat memanfaatkan ilmu dari apa yang telah disampaikan tadi sebagai bekal untuk kedepannya. Nah, oh iya, untuk Kak Rizky Novanda sebagai ucapan terima kasih, maka kami dari Himadira ingin memberikan simbolis sertifikat penghargaan kepada Kak Rizky Novanda karena telah berkenan untuk mengisi acara Sadira yang kedua ini. Ya, terima kasih buat ini, apa namanya, oleh-olehnya, sertifikat. Thank you buat semua panitia yang udah, apa namanya, udah berusaha buat nyelenggarain ini. Jujur keren banget acaranya. Semoga bakal terus berlanjut ya, amin. Ya gitu, thank you buat semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rizky Novanda atas ketersediaannya untuk mengisi materi pada Sadira yang kedua ini. Sebelum kita mengakhiri acaranya, tentunya ada sisi foto terlebih dahulu. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya ya. Oke, sepertinya kita mulai saja ya sesi fotonya. Baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Nah, wah, tidak terasa ya, kita telah berada di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafalkan hamdalah bagi yang muslim dan bagi yang lainnya dapat menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga feedback yang telah tertera di layar dan juga di kolom chat ya.
Saya Nisha Yuliani, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun pelafalan kata. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya pada acara Sharing Himadira yang kedua ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Saya izin leave meeting ya. Ya Kak, makasih Kak ya udah datang Kak. Kak, terima kasih Ya. Kak. Siap, sama-sama sukses terus ya Himadira. Ya, makasih. Ya amin. Makasih ya Kak. Thank you ya Kak, udah datang.